Rizky Mediantoro. Anak Nasdem, sorry. Mau nyebutin merek? Nggak mau nyebutin merek. Hampir. Visi dan misi kebaikan partai. Kakak Rizky Mediantoro. Hei Kakak Nanas. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Sehat. Gimana? Lagi sibuk apa sekarang? Apa ya, sibuk mah sibuk, biasa sibuk keluarga, anak, istri, kerjaan, semuanya lah. Termasuk partai, Nas. Termasuk partai. Oh pasti. Ya, dong. Itu nomor 1 itu. Nggak, gini. Kakak Rizky Mediantoro ini kan kita tahunya wakil ketua bidang siber dan digital. Yes. Ya kan, gitu. Nah, sedangkan sekarang Partai Nasdem Kota Bandung itu lagi nge-boosting banget hal-hal yang berbau digital dan medianya. Ya. Apa sih yang jadi benak Kakak Kim dan Kang Awang ketua khususnya, kenapa harus memaksimalkan media sama digital ini? Oke, Kakak Nanas. Ini mungkin Balai Perubahan, saya ngenalin dulu, ini ada Kakak Nanas, walaupun nggak kelihatan wajahnya, tapi Nanas itu brand ambassador utama kita, karena singkatan dari anak Nasdem. Jadi memang kalau untuk siber dan media ini mah udah cerita lama ya, kaitannya kalau sekarang kita era disrupsi terkait dengan melakukan fungsi partai politik yang ada 5 itu kan nggak hanya sekarang dilakukan secara langsung. Memang intervensi media sosial sampai ke strategi marketingnya itu udah harus jalan, karena bukan hanya tingkatin performa Partai Nasdem ya, tapi ini pun juga bisa menyampaikan seluas-luasnya kepada masyarakat, Balai Perubahan khususnya terkait dengan apa sih Partai Nasdem, terus apa sih semangat visinya Partai Nasdem, yang dimana ini menjadi satu awal bagi satu partai untuk menawarkan kepada masyarakat bahwa ini ada partai yang dapat mewakili kalian semua gitu. Jadi Kang Awang dulu awal tahun 2022 mempunyai banyak banget keinginan terkait optimalisasi dari media sosial. Kenapa? Karena ya kita ini partai yang memang diisi hampir mayoritas oleh anak muda. Bukan menyampaikan ini banyak yang muda loh, bukan. Tetapi yang ingin disampaikan adalah kita banyak anak muda yang terlibat di politik, tetapi kita berisi. Kita punya kompetensi untuk mewakili kalian, hei masyarakat, gitu sebetulnya. Oke, tapi ini menarik ya Kakak Kim. Jadi Nasdem Kota Bandung ini kan dikenal anak muda, milenial, dan kreativitas mereka lah. Dan memang ada satu hal lagi sih sebenarnya yang agak menarik, anak-anak Nasdem Kota Bandung ini katanya ganteng-ganteng, cantik-cantik. Nah, bahkan ada sempat satu komen yang bilang bahwa masuk Nasdem harus good looking katanya, Kak Rizky. Nah, itu gimana katanya? Enggak, kalau pertama Pak, kalau cantik sama ganteng relatif ya gitu. Saya ganteng kata ibu saya, kata istri saya kan gitu ya. Terus juga Kananas juga ganteng kata temen-temennya kan gitu. Jadi nggak harus good looking lah, tapi kebetulan mungkin circle yang dimiliki oleh Nasdem itu teman-teman yang memang memiliki pertama kapasitas, kedua integritas sudah jelas. Nah ini pun mereka juga aktivis-aktivis kok. Ya bagaimana kita menjalankan media sosial Partai Nasdem pun kan juga dibantu oleh teman kita di Kakak Rima, bidang media dan penggalangan opini publik kan. Kakak Rima pun juga di situ punya latar belakang kan influencer. Nah ternyata setelah Kakak Lima terlibat, terus juga ada Kakak Reki, ya kan, ada Kakak Kia, yang lain-lain. Nah ini teman-teman circle-circle-nya itu juga tertarik gitu. Jadi sebetulnya ini diawali oleh circle kita yang memang ya bisa dibilang untuk di Bandung ya good looking lah gitu. Tapi bukan berarti itu modal utama Om. Enggak. Jadi memang kita berorganisasi itu sesuai dengan hati
Jadi kayak teman-teman semua yang ibaratnya, wah tertarik dengan Partai Nasdem, saya punya ini, bisa nggak saya ikut berkontribusi, itu silahkan aja. Tapi bentar, Kakak Rizky. Jadi ada satu hal yang sebenarnya menarik, bahwa tadi memiliki integritas, memiliki sebuah hati yang memang ingin masuk ke dunia politik. Tapi gimana cara dari Kakak Rizky dan teman-teman di Nasdem untuk membangkitkan gairah gitu loh. Gairah, oke nih kayaknya gue mau deh masuk politik. Karena gini memang agak sulit sih. Saya juga bilang waktu itu ke Kang Awang, Kang, masyarakat itu udah cukup jengah ya dengan politik. Karena yang ada di pikiran mereka, politik itu adalah serius, terkotak-kotakan, formal, dan kaku. Nah, itu semua hampir berpandangan seperti itu loh. Ya nggak, Kak Nanas? Menurut kan? Kak Nanas juga awalnya mikirnya gitu kan? Nah, ternyata enggak. Karena semua organisasi itu tergantung bagaimana seorang ketua dan perangkatnya ini membinanya, menjalankannya. Nah, di sini kan kebetulan Kakak Awang itu termasuk millennials. Jadi ada keinginan untuk membentuk organisasi itu yang hangat, yang bisa inklusif lah, nggak eksklusif. Partai harus inklusif. Kalau eksklusif itu bukan partai namanya. Karena partai itu kan harus bisa menjaring semua orang. Siapapun bisa hadir di sini. Siapapun bisa menyampaikan pendapatnya, terlibat di dalam satu proses bernegara gitu. Nah, ketika itu yang jadi masalah atau itu yang menjadi suatu problem yang harus dipecahkan, nah ini kita menstrategikan itu melalui kanal-kanal yang ada, termasuk media sosial. Gitu. Jadi tugas saya sebetulnya itu bagaimana menyampaikan keinginan ketua untuk bisa memperlihatkan bahwa Nasdem itu bukan partai yang kaku loh, partai yang hangat, bukan partai yang eksklusif tapi inklusif. Nah, jadi saat itu kita putuskan membuat strategi konten yang memang ringan tetapi berbobot, gitu. Ya, jadi gini, berarti kan ada benang merahnya dari sisi anak muda, terus partai yang inklusif di situ, tidak mengeksklusifkan diri bahwa wah kalau gue partai itu harus begini kan? Ya, nah, tapi kan ada sebuah benang merah di mana kalau anak muda ini di sini harus berpartai, bahkan anak muda itu kan kecenderungannya adalah dengan inovasi, kreativitas, kepintaran. Setuju nggak sih Kakak Rizky kalau misalnya ada sebutan yang bilang bahwa kalau di politik itu dikuasai oleh orang-orang yang tidak pintar, mau jadi apa negara kita? Apakah itu yang Kakak Rizky coba angkat dari teman-teman milenial Kota Bandung? Yuk, anak-anak pintar Kota Bandung, yuk kita gabung, apakah kayak gitu? Oh jelas, karena gini, anak-anak muda Kota Bandung itu terkenal ya dengan kreatifnya. Karena kita terbiasa untuk berinteraksi di kota yang bisa dibilang mendukung kreativitas. Nah, ketika kita melihat politik yang kaku, kita melihat politik yang kolot, itu kan berarti kita menyerahkan masa depan negara, bangsa, termasuk kita ya. Itu ke orang-orang yang kasarnya kita pikir kita nggak kenal. Kita nggak tahu mereka siapa, apa latar belakangnya coba. Kan begitu ya? Betul. Kita hanya disuguhkan sebagai masyarakat itu 4 tahun sekali. Ini calegnya loh. Ini akan mewakili kalian loh. Ini partainya loh yang akan menyuarakan kalian, tapi kita nggak tahu prosesnya di dalam seperti apa. Nah, kalau di Nasdem, itu kan kita nggak asal rekrut. Orang yang ingin bergabung, mereka kan ada kanalnya. Dulu ada bit.ly, masuk Nasdem. Mereka daftar, kita panggil, kita berikan pendidikan politik, kita sampaikan ini loh Nasdem, begini loh arah partai Nasdem, tapi juga secara menarik ya. Nah, nanti mereka akan memilih, ini partai saya atau bukan, sesuai dengan ideologi saya atau bukan, bisa nggak nih partai memberikan menjawab hasrat saya untuk negara atau Kota Bandung khususnya. Kalau ternyata tertarik, ini tempat saya, ada lebih lanjut ke tahap kaderisasinya. Kita libatkan kegiatan-kegiatan, kita beri mereka ruang untuk menyalurkan potensi. Contoh kayak Kakak Nanas jago di IT. Kita lagi perlu nih ada sentuhan-sentuhan crawling, ya kan? Teknologi. Nah, disitulah peran kakak. Ayo di sini kita yang dilakukan itu untuk kebaikan partai. Kita harus lihat bagaimana teman-teman semua ini punya kelebihan apa.
Jadi kita nanti setelah perjalanan baru kita tahu kakak bagusnya di sini, kakak bagusnya di sini gitu loh. Dan itu disesuaikan. Berarti kalau gitu para masyarakat yang memang masuk Nasdem, baik itu milenial atau tidak, itu berarti pada saat dia masuk Nasdem, dia akan masuk sebuah dikategorikan ya. Kamu bisa apa, dan mereka akan berkreasi di situ gitu. Dan Kang Awang mendukung itu. Gitu. Oh iya, jelas. Jadi gini, kan ketika kita mau masuk ke organisasi, mau itu di kampus, di sekolah, itu kan kita punya satu kelebihan. Gitu. Nah, organisasi yang baik itu bukan bagaimana organisasi ini bisa bertumbuh dengan cepat atau enggak, tetapi organisasi yang bisa meningkatkan potensi dari anggotanya untuk kebaikan organisasi, kan gitu. Nah, jadi bukan kamu bisa apa, kita tanya, enggak. Kamu tertariknya di mana? Karena belum tentu orang yang masuk ke Nasdem itu mereka mempunyai kekuatan tertentu. Tapi mereka ingin sesuatu. Contoh, saya ingin bisa lebih mengembangkan potensi dari sisi public speaking. Datang ke Nasdem karena banyak orator di sini. Tuh. Ya kan? Di Dikpol juga diajarin bagaimana menghadapi kerumunan massa, ya kan? Bagaimana berbicara di depan umum, publik. Jadi memang kita nggak bicara kamu bisa apa, kamu mau apa, enggak. Ini ada partai dengan kegiatan yang jelas, positif. Kamu mau masuk, kamu mengembangkan diri di sini, ayo bareng-bareng. Karena semuanya itu kembali. Yang namanya proses politik, sampai orang bisa berkontribusi di politik, itu kan ada proses. Partai politik kan punya fungsi, kan? Ada fungsi pendidikan politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik. Nah, dari fungsi-fungsi ini, Partai Nasdem ini mencoba menjalankan. Jadi, kalau orang lihat, oh Nasdem merekrut anak muda, Nasdem merekrut orang untuk begini-begini, ini kita hanya menjalankan fungsinya sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang, itu aja. Mengajak orang untuk terjun langsung ke dunia politik, yang mana notabene-nya itu bisa menjadi sebuah wadah buat teman-teman berkreasi lebih lanjut dan untuk langsung masuk ke parlemen, kan intinya begitu. Iya, jadi media sosial itu menjadi jembatan antara kondisi partai Nasdem yang sebenarnya dengan keinginan masyarakat di grassroots. Nah, ketika kita menyampaikan visi, kegiatan, dan juga yang menarik terkait Partai Nasdem, itu kan bentuk sosialisasi politik. Betul. Ketika mereka tertarik, mereka datang, kita terima, itu kan fungsi rekrutmen. Betul. Nah, ketika mereka datang, mereka ingin tahu di mana porsi mereka, kita berikan satu pendidikan, wawasan. Itu kan pendidikan politik. Yeah. Nah, jadi media yang kita kerjakan itu di media sosial, itu bukan untuk hanya menjual Partai Nasdem, enggak. Ya memang kita pengen menang ya, gitu. Tapi seenggaknya, ketika kemenangan itu dijalankan dengan cara yang sesuai dengan maksud partai politik, itu yang bagus. Makanya saya suka kenceng kan soal konten. Nah, tolong ketika menyampaikan konten harus ada source. Karena itu salah satu bentuk integritas dari kontennya. Jadi kita jangan sampai menyampaikan disinformasi, apalagi hoax. Nah, itu bahaya. Masa partai kayak gini? Kan gitu ya? Gitu loh. Tapi begini, kalau misalnya kita bicara antara media sosial, terus kita bicara juga mengenai teknologi, itu kan sebenarnya adalah dua hal. Dengan di satu sisi partai itu kan sebuah hal yang agak sangat jauh sebenarnya. Iya sih. Iya kan? Iya. Nah, gimana sih atau misalnya tanggapan Kakak Rizky, sudah sepenting apa sih sebenarnya peran media sosial dan teknologi itu untuk sebuah partai itu sepenting apa sih? Pasti teman-teman udah pernah dengar lah soal masalah era society 5.0, revolusi industri 4.0, dan era disrupsi. Nah, sebetulnya kalau kita bilang penting nggak penting, saya bilang sangat penting. Karena begini Kang, kita ibaratkan partai itu adalah satu media untuk membuat tujuan negara bersama, yaitu kesejahteraan. Kenapa? Karena orang nggak bisa mencalonkan sebagai wakil rakyat tanpa partai politik. Bisa nggak Om Nanas nggak punya partai tiba-tiba hoyong nyalek? Nggak bisa. Karena partai politik itu adalah lembaga yang diamanahkan oleh undang-undang untuk mengisi jabatan-jabatan publik. Gitu. Nah, ketika pada saat kita memiliki visi sebagai partai, itu kan keinginan ya, keinginan organisasi.
Lalu kita tidak menyampaikan dengan media yang proper, yang dimana saat ini revolusi 4.0, society 5.0 yang udah nggak bisa lepas dari IoT, Internet of Things, itu kan akhirnya kita kalah jumlah. Kalau kita canvassing itu menjadi kegiatan utama ya, canvassing langsung ke masyarakat, kita harus turun. Tetapi di luar itu kan, kalau ketika turun ke lapangan nggak bisa mengcover semua manusia, semua warga. Ada golongan yang bisa kita sentuh dengan canvassing. Ada orang-orang yang nggak bisa kita sentuh dengan canvassing. Nah, ketika kita berbicara media sosial, ini adalah untuk menyentuh rekan-rekan yang tidak bisa dijangkau oleh canvassing. Jadi, terkait dengan pentingnya media sosial, pentingnya intervensi teknologi di sebuah partai, itu udah menjadi satu kebutuhan. Kenapa? Karena masyarakat kita itu sudah hampir 90% Kota Bandung ya, itu adalah masyarakat yang tidak bisa lepas dari internet, dari teknologi. Makan lapar aja ojek online. Sorry. Mau nyebutin merek? Mau nyebutin merek. Hampir. Untung. Ada tiga ya, hampir. Kita ojek online gitu kan. Apalagi partai yang sebetulnya tujuannya untuk negara. Masa kita masih menggunakan cara konvensional? Nah, intinya gunakanlah media sosial sebagai media untuk menyampaikan visi dan misi kebaikan partai dengan cara yang baik, untuk output juga sesuai dengan keinginan kita bersama. Jadi dari awal prosesnya harus dipastikan benar agar outputnya benar. Jangan sampai partai menyebarkan berita yang misinformasi atau berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Gitu. Sama-sama Kakak Nanas. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi terkait apa saja yang memang akan dikerjakan lagi. Bagian bidang digital dan siber dan media. Nanti kita bahas-bahas lagi. Terima kasih Kakak Rizky. Sama-sama, hatur nuhun. Kembali. Terima kasih. Oke. Bye-bye. Bye-bye.